Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu gudang sawit warga di Kabupaten Nagan Raya musnah terbakar. Massa kembali menggeruduk DPRK menuntut pelantikan pasangan wali kota Langsa terpilih. Sejumlah jemaah calon haji Aceh mulai menerima koper barang dan perlengkapan haji lainnya menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Sejumlah jemaah calon haji JCCH asal Provinsi Aceh mulai menerima koper untuk tempat perlengkapan haji dan barang lainnya. Koper barang dan perlengkapan lainnya dibagikan kepada 559 jemaah yang tergabung dalam 5 kelompok terbang kloter embarkasi Aceh. Setiap jemaah mendapatkan 1 koper besar yang akan ditempatkan di bagasi pesawat, tas kecil untuk menyimpan paspor dan identitas lainnya, serta tas ransel khusus untuk digunakan saat menjalani puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selain koper dan tas, para jemaah juga menerima tanda pengenal dan syal sebagai bagian dari identitas resmi selama menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Pembagian koper dan perlengkapan haji dilakukan secara bertahap. Setiap hari dibagikan kepada 70 hingga 90 jemaah. Namun pihak panitia optimistis prosesnya selesai dalam waktu 3 hingga 5 hari. Untuk koper ini di dalamnya ada ini koper besar, di dalamnya ada koper bagasi. Kemudian yang kedua ada juga tas tentengan. Tas tentengan yang biasa diselipkan di ini untuk taruh paspor ya dan identitas lainnya. Satu lagi untuk tahun ini diberikan tas ransel ya, tas ransel yang itu akan digunakan untuk kegiatan puncak haji yaitu di Arafah, Musdalifah, Mina. Dengan distribusi koper dan perlengkapan haji lainnya menjelang keberangkatan jemaah Banda Aceh ke Tanah Suci hampir matang, diharapkan semua perlengkapan tersedia tepat waktu sehingga para jemaah dapat berangkat dengan tenang. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mendistribusikan koper dan logistik lainnya bagi 4.378 jemaah sebagai persiapan keberangkatan yang dimulai pada 18 Mei 2025. Jemaah haji asal Serambi Makkah terbagi dalam 12 kelompok terbang. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara terlibat baku tembak saat penyergapan pengedar narkoba di halaman Masjid Al-Ikhlas, Desa Kedebagok, Kecamatan Nurusalam, Aceh Timur, Senin pekan lalu. Dalam penyergapan tersebut, seorang polisi ditembak pelaku hingga mengenai wajah. Tembakan di wajah tak terlalu berbahaya meski sempat mendapatkan perawatan. Bahkan seorang pelaku lainnya sempat menyandera seorang warga yang sedang mengendarai sepeda motor sebelum kabur. Curah hujan tinggi melanda wilayah pegunungan mengakibatkan longsor hingga menutup badan jalan lintas nasional Biren Takengon, Aceh Tengah, Rabu 30 April 2025 lalu. Longsor juga menimpa mobil dan sepeda motor meski penumpangnya selamat. Pengendara mobil dan sepeda motor tidak menyadari tebing di lintas tersebut ambruk. Kejadian tersebut berlangsung tiba-tiba, namun pengendara sempat menyelamatkan diri.
Sejumlah perwakilan panitia pemungutan suara PPS pemilu dari sejumlah kecamatan mendatangi kantor Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Timur Senin lalu. Kedatangan mereka untuk menuntut kejelasan pencairan honorarium yang belum dibayarkan. Para delegasi PPS mewakili 513 desa mempertanyakan hak mereka. Kedatangan penyelenggara pilkada ini diterima di kantor KIP untuk berdialog. Ratusan massa Babahrod dan mahasiswa berunjuk rasa ke perusahaan tambang biji besi PT Luser Karya Tambang di Gampung Pantai Rakyat Kecamatan Babahrod, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Senin siang. Mereka mengkhawatirkan dampak lingkungan terhadap keberadaan tambang tersebut. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Lingkungan atau AMDAL resah terjadi pencemaran lingkungan, termasuk sumber air. Mereka menuntut kompensasi dan penyaluran dana sosial perusahaan CS dan menerima tenaga kerja lokal. Sebuah praktek prostitusi daring di Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe dibongkar polisi. Polisi menangkap 3 pelaku, 1 diantaranya perantara dan seorang muncikari. Pengungkapan prostitusi daring di sebuah rumah dilakukan polisi melalui penyamaran. Petugas menyaru sebagai pemesan PSK yang ingin dilayani. Setelah komunikasi dan tawar-menawar, petugas mendatangi lokasi dan menemui pelaku. Dua pelajar sebuah SMP diduga menganiaya adik kelas. Penganiayaan ini direkam pelajar lainnya dan menyebar di media sosial. Penganiayaan pelajar terjadi di SMP Negeri 2 Bandar 2, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya. Dalam video tersebut, 2 senior menganiaya adik kelas sampai korban menangis. Pengrusakan sebuah kafe di Desa Dauh Nitenggo, Kecamatan Lawi Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara berbuntut panjang. Pelaku pengrusakan dipanggil polisi setelah dilaporkan pemilik kafe. Namun sejumlah kaum ibu mendatangi kantor Polres Aceh Tenggara menyusul pemeriksaan seorang ibu yang diduga merusak kafe tersebut. Kedatangan puluhan warga ini untuk memastikan teman mereka tidak ditahan. Sidang kasus tentara tembak sipil di Pengadilan Militer Banda Aceh berlangsung secara maraton. Majelis Hakim Militer yang bersidang di Pengadilan Negeri Lok Sumawe memeriksa sejumlah saksi. Pemeriksaan 4 saksi pada sidang lanjutan kasus pembunuhan agen mobil rental terdiri atas saksi sipil dan militer. Setelah sempat melonjak selama beberapa pekan terakhir, harga emas di kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang turun tajam. Harga emas yang sempat menyentuh Rp6.300.000 per mayam atau setara 3,3 gram, saat ini hanya Rp5,7 juta per mayam. Meski harga emas turun tajam, transaksinya masih lesu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Adila Heriatul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.